kesempatan ini kita akan memulai pembelajaran, tapi terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya Yang Rahmana, mengajarkan matematika. Baiklah, kita awali dengan membacakan basmalah dalam memulai pembelajaran ini. Semoga kita ada dalam kesuksesan dan kelancaran. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu di bab 3 distribusi peluang binomial, distribusi normal dan uji hipotesis. Nah, marilah kita lanjut materinya yaitu di distribusi peluang binomial. Nah, di distribusi peluang binomial ini ada bagian-bagian yang lainnya, yaitu subpokok bahasanya adalah variabel acak, distribusi peluang variabel acak diskrit, fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit. Keempatnya adalah variabel acak binomial, kelima peluang binomial, keenamnya distribusi binomial kumulatif. Nah, marilah kita bahas pokok bahasan, yaitu dari yang pertama adalah variabel acak. Variabel acak di sini adalah yang dimaksudkan variabel yang nilainya ditentukan dalam ruang sampel suatu percobaan disebut variabel acak. Diulang, variabel yang nilainya ditentukan dalam ruang sampel suatu percobaan disebut variabel acak. Ya. Inilah yang dimasukkan dengan variabel acak. Variabel acak dinyatakan dengan huruf besar, misalnya X, Y, dan Z. Nah, sedangkan nilai variabel acak dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya X, Y, dan Z. Nah, jenis variabel acak ada beberapa bagian. Yang pertama atau A, variabel acak diskrit diperoleh dari hasil menghitung atau membilang dan nilainya berupa bilangan bulat. Yang kedua atau B, variabel acak kontinu diperoleh dari mengukur dan nilainya berupa bilangan real. Contoh, misalkan X adalah banyak sisi gambar yang terlihat pada percobaan melambungkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Nah, maka di sini ada yang dimasukkan dengan ruang sampel. Nah, ruang sampel percobaannya adalah S adalah himpunan yang menunjukkan bahwa hasil percobaan yang muncul dengan mata uang, ya, dengan munculnya A sebanyak 3 kali A. Berikutnya adalah G. Nah, ini selanjutnya lagi muncul lagi dengan percobaan A, G, A. Nah, selanjutnya muncul lagi G, A. Selanjutnya lagi muncul dengan sampel berikutnya adalah A, G, G, A, G, A, dan G. Nah, nilai X yang sama dengan 0 jika muncul AA. Nah, nilai X sama dengan 1 jika muncul AAG, AGA, dan GAA. Nah, itu jika nilai X-nya sama dengan 1. Nilai X-nya sama dengan 2 jika muncul AGG, GAA, dan GGA. Jadi banyaknya muncul gambar beberapa kali atau nilai X-nya. Ini muncul gambarnya 1 kali jika X-nya sama dengan 1. Jika nilai X-nya sama dengan 2, maka jika muncul angka dan gambarnya di sini adalah gambarnya 2 kali munculnya.
Sama ini juga berikutnya muncul di himpunan hasil dari percobaan ini muncul angka dan gambarnya ini muncul angka berurutan sebanyak 3 kali. Nah, ini di himpunan pertamanya. Jadi A itu adalah angka. Nah, AAG adalah muncul angka di percobaan ke-1-nya, percobaan keduanya A lagi, percobaan yang ketiganya adalah gambar. Nah, ini juga sama. Jika nilai X-nya sama dengan 3, jika munculnya G atau gambar, gambar, gambar. Ya. Jadi, jika nilai X-nya sama dengan 3, itu berarti munculnya percobaan sebanyak 3 kali dan menghasilkan gambar sebanyak 3 kali, yaitu G. Maka X-nya bernilai sama dengan 3. Nah, dari semua percobaan ini bisa kalian secara langsung mengambil uang koin atau uang logam. Perhatikan ada yang bergambar burung dan ada juga bernilai angkanya. Nah, jadi gambar A-nya adalah angka, G-nya adalah gambar burungnya atau fotonya. Ini ya. Nah, ini yang dimasukkan dengan percobaan melambungkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali dilambungkan, dan pada saat jatuhnya uang logam tersebut terbuka ke atas dengan muncul salah satu gambar dari sisi uang logam tersebut. Nah, ini bisa kalian perhatikan dan bisa kalian laksanakan percobaannya, dibuktikan sebanyak 3 kali. Nah, ini kemungkinan semuanya terangkum dalam himpunan di ruang sampel percobaan yang barusan saya bahas dan saya sampaikan. Baiklah, berikut kita lanjutkan lagi ke subpokok bahasan yang kedua, yaitu distribusi peluang variabel acak diskrit. Nah, di sini sengaja dicetak merah supaya untuk lebih diperhatikan. Nah, di sini dimaksudkan distribusi peluang variabel acak diskrit. Nah, cara untuk menjanjikan peluang nilai-nilai variabel acak diskrit. Yang keduanya adalah notasi peluang nilai variabel acak X. Nah, di sini tuliskan dalam bentuk notasi matematiknya adalah fungsi X sama dengan P kali X sama dengan X. Nah, seperti yang tadi dibahas, bahwa di sini ada yang dinamakan dengan variabel. Ya. Variabel acak dinyatakan dengan huruf besar, berarti dengan huruf kapital, sedangkan untuk nilai variabel acaknya dituliskan dengan huruf kecil atau huruf biasa. Nah, ini saya kembalikan dulu ke definisi yang awal di sini. Penulisan variabel acak dinyatakan dengan huruf besar atau huruf kapital seperti X, Y, dan Z. Nah, nilai variabel acaknya dinyatakan dengan huruf kecil. Walaupun sama di sini, hanya penulisannya dibedakan. Huruf kapital dengan huruf biasa. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi ke berikutnya. Yang ini ya. Maka di sini di notasi penulisan variabel matematiknya ini fungsi X sama dengan P kali X sama dengan X. Nah, ini adalah variabel yang notasinya ini adalah huruf kapitalnya, ini huruf kecilnya. Yang huruf kecil ini adalah nilai variabelnya. Ya. Nilai distribusinya. Nah, sekarang distribusi peluang variabel acak diskrit dapat dinyatakan dalam bentuk tabel atau grafik atau fungsi. Nah,
sifat-sifat peluang variabel acak diskrit, yaitu di sini satunya A 0 lebih kecil atau sama dengan fungsi xi, di mana lebih kecil atau sama dengan 1. Untuk I sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, atau sampai dengan N. Yang B, sigma fungsi xi sama dengan F1 ditambah, atau dibacanya fungsi 1 ditambah fungsi 2 ditambah fungsi 3 ditambah sampai dengan ditambah fungsi N sama dengan 1. Nah, itu ya. Contohnya, misalkan X banyak sisi gambar yang terlihat pada percobaan melambungkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Nah, ini X-nya. X-nya itu yang dicetak huruf besar atau kapital. Nah, sekarang untuk nilai-nilai variabel acak X dan titik sampelnya, di sini terdapat dibuatkan tabel nilai-nilai variabel acak X. Nah, nilai X ini sudah ditentukan adalah 0. Berarti yang mungkin muncul dalam bentuk gambar di sini tidak terjadi nilai X-nya. Dikarenakan ini sebanyak 3 kali percobaan muncul sisi angka sebanyak 3 kali. Maka di sini tertulis X-nya itu 0 dikarenakan tidak munculnya dari setiap 3 kali percobaan melambungkan sekeping uang logam, itu yang hanya muncul sebanyak 3 kali adalah angka berturut-turut. Nah, jadi untuk gambarnya di sini 0. Ya, bisa dipahami. Sehingga banyaknya anggota N1 sama dengan 1. Satunya N-nya adalah ini A. Karena semua dalam bentuk satu jenis. Nah, di sini ada lagi nilai X-nya sama dengan 1. Maka titik sampelnya di sini terdapat 3. Dikarenakan dari 3 kali percobaan melambungkan uang sekeping uang logam itu muncul AAG, AGA, dan GAA. Maka N2 itu sama dengan 3. Sekarang lihat lagi tabelnya dari kolom nilai X itu 2. Maka di kolom 2 yaitu di titik sampel maka terdapat AGG, GAA, GAG, dan GGA. Maka N3 sama dengan 3. Sekarang untuk nilai X-nya sama dengan 3. Maka di sini titik sampelnya adalah GGG. Seperti tadi di awal nilainya X-nya itu adalah 0. Nah, di sini sebanyak 3 kali melambungkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali, itu tidak muncul adanya angka. Sehingga yang munculnya ini adalah gambar terus berturut-turut sebanyak 3 kali. Sehingga di sini N atau nilai X-nya yaitu 3, ini GG. Ini karena sebanyak 3 kali dilambungkan sekeping uang logam. Itu munculnya gambar berurutan. Sehingga didapatkan N4 sama dengan 1. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah dapat menyelesaikan pembahasan materi yang tadi sudah kita bersama-sama mempelajari dan mendalaminya untuk kelanjutan materi berikutnya. Saya mohon untuk bisa dipelajari lagi, untuk bisa
mempersiapkan bahan atau mata pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.